Lalu garis polisi itu, jadi polisi sudah berusaha mencari kamu. Tapi, oh iya Mas Indra, bagaimana mau ketemu orang yang tadi terbang, yang tadi Mas Indra lihat, menyembunyikan jasadnya si Isabel. Mana bisa ketemu Mas, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bau banget Mas. Mas sambil petik daun apa pisang. Cepat Mas, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar Isabel. Isabel kesakitan teman-teman. Tutupin Mas, tutupin sini Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Indra, kita berhenti dulu Mas. Jangan masuk ke dalam hutan jati itu dulu. Karena saya dari tadi penasaran Mas dengan aroma bau bangkai yang tercium di tempat ini Mas. Jadi teman-teman, saya mau ke hutan jati yang ada di seberang kali ini. Tapi saya harus melewati jalan ini dulu, perkebunan warga ya Mas ya. Tapi kok saya mencium bau apa ya Mas ya, bau bangkai. Dan tadi kita juga melihat ada potongan garis polisi ya Mas. Astagfirullahaladzim. Ada apa di sini? Kok warga nggak bilang ya Mas? Ini saya rasa dia nggak beres ini Mas Indra. Nih kan, aromanya makin kecium teman-teman. Ini kita arah kembali lagi Mas ke parkiran mobil Mas. Kok baunya semakin itu ya, semakin tercium teman-teman. Kalau ada bangkai binatang, kenapa baunya sampai seperti ini ya Mas Indra? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mas, ada suara perempuan menangis Mas. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terbang dulu Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Mas, menurut penerawangan saya ini ada satu jasad Mas yang di apa ya Mas ya, jasad di tempat ini, tapi jasad itu belum ditemukan sama keluarganya mungkin Mas Indra. Jadi ada sosok yang membantu menyembunyikan jenazah itu. Makanya Mas, dari tadi tercium bau bangkai. Tapi apakah terawangan saya benar Mas Indra? Pantas Mas, tadi ada potongan garis polisi ya Mas Indra. Tapi kok warga nggak bilang ya Mas? Nih, tuh kan? Ini tercium lagi nih teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas Indra. Benar Mas. Ada satu jenazah di sini Mas Indra. Jenazah siapa ini? Warga tidak mengatakan apapun Mas. Astagfirullahaladzim. Bentar. Saya sedang mengikuti arah angin dulu Mas, untuk mengetahui keberadaan jasad itu ya Mas ya. Karena ini baunya kita bisa ikuti lewat arah angin ya Mas ya. Astagfirullahaladzim Mas.
Dari situ Mas Indra. Ini kalau aromanya dari situ Mas. Mari Mas Indra. Sini. Gelap sekali Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya di gubuk ada orang Mas. Astagfirullahaladzim. Iya Mas. Dari sini Mas tercium. Mas Indra nyium kan Mas? Tapi di mana ya Mas ya? Lihat apa Mas? Ini ini yang menyembunyikan jasad itu Mas. Jadi ada sosok yang menyembunyikan jasad tersebut. Di mana kamu sembunyikan jasad yang sudah membusuk ini? Kalau kamu tidak mau mengasih tahu, tidak mau memberitahu kepada saya, lihat. Saya akan musnahkan kamu. Jasad ini diselimuti kabut gaib Mas Indra. Saya buka dulu ya Mas ya. Pergi kamu. Jangan pernah menyembunyikan jasad yang memang ini bukan milik kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayo Mas. Udah kebuka Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas. Astagfirullahaladzim. Bau sekali Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Mas Indra. Telanjang Mas. Hanya memakai baju lengan segini. Astagfirullahaladzim. Ini bagian kaki udah membusuk Mas, agak biru-biru kehitaman dan ada cangkul di bagian kemaluannya Mas. Tapi hanya yang itunya aja loh Mas, yang buat nyangkulnya aja Mas. Gagang ini kayaknya masuk ke dalam ini Mas. Astagfirullahaladzim. Siapa jasad ini? Ini jasad kamu. Kamu sudah disembunyikan berapa hari? Sama yang tadi terbang sangat besar. Astagfirullahaladzim. 7 hari ini kamu disembunyikan. Astagfirullahaladzim. Pantas Mas Indra. Busuk. Baunya busuk sekali. Dan tubuhnya sudah membengkak. Bahkan mungkin ini sudah tidak dikenali lagi. Siapa kamu? Kamu adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan. Siapa nama kamu? Nyata anak ini kaurinya teman-teman. Namanya Isabel. Terus siapa pelakunya? Astagfirullahaladzim. Pelakunya adalah paman kamu sendiri. Kenapa paman kamu? Jadi kamu hidup sebatang kara. Kamu hidup bersama paman kamu. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi jasad kamu dibuang di sini. Kamu diperkosa di rumah. Kamu sudah sering. Oh, seperti itu teman-teman. Jadi si Isabel ini sudah sering diajak berhubungan sama pamannya, tapi karena untuk yang kesekian kalinya dia nolak teman-teman. Dan pamannya marah dan memasukkan cangkul ke dalam kemaluannya teman-teman, sampai yang buat nyangkulnya ini mentok di kemaluannya gitu Mas. Jadi gagang itu masuk sampai dalam Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Jadi jasad kamu dibuang di sini. Lalu garis polisi itu, jadi polisi sudah berusaha mencari kamu. Tapi, oh iya Mas Indra, bagaimana mau ketemu orang yang tadi terbang, yang tadi Mas Indra lihat, menyembunyikan jasadnya si Isabel. Mana bisa ketemu Mas?
Ya kan? Saya tadi lihat ada potongan garis polisi. Ternyata itu sudah mencari jasad kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu minta tolong kepada saya. Apa yang mau? Yang bisa saya bantu? Tolong kabarkan kepada. Baik. Berarti bapak dan ibu kamu sudah tidak ada. Kamu hanya punya bibi kamu sama nenek kamu. Dan saya harus mencabut cangkul yang ada di kemaluan kamu supaya kamu bisa tenang. Baik. Saya akan cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bau banget, Mas. Mas sambil petik daun apa pisang. Cepat, Mas, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar Isabel. Isabel kesakitan, teman-teman. Tutupin sini, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Betul. Astagfirullahaladzim. Isabel, kenapa nasib kamu begitu miris sekali? Cangkul hampir setengah meter ini masuk ke dalam kemaluan kamu. Iya, saya tahu rasanya sakit. Iya, saya tahu sakit. Iya, saya bisa merasakannya. Sekarang kamu sudah bisa tenang. Lalu, kamu mau cangkul ini dimakamkan juga. Tapi, oh ya saya maksud, Mas, si Isabel ini minta kalau cangkulnya ini dimakamkan terpisah, Mas. Sama jasadnya si Isabel gitu, Mas. Baik. Bau banget, teman-teman, saya gak kuat. Baik. Aman. Sekarang kamu boleh pergi. Saya akan kabarkan kepada polisi bahwa jasad kamu sudah ditemukan. Baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya lakukan, Isabel. Silahkan. Baik. Kamu boleh pergi. Sama-sama, Isabel. Sekarang kamu boleh pergi dengan tenang. Karena saya sudah berhasil mencabut cangkul yang ada dalam kemaluan kamu. Astagfirullahaladzim. Kemana Isabel pergi, Mas? Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min zalik. Jasadnya sudah tidak dikenali lagi, teman-teman. Sudah membusuk ya, Mas Indra. Membusuk dan kulitnya itu agak sedikit kayak bekas memar-memar. Mungkin si Isabel habis disiksa juga ya, Mas Indra. Karena banyak sekali bagian tubuh yang memar, teman-teman. Tapi kaki itu udah lumayan biru, hitam kayak gitu, udah busuk, teman-teman. Astagfirullahaladzim, bau sekali. Dan ini saya berhasil mengambil cangkul yang ada dalam kemaluannya Isabel. Ini kira-kira panjangnya setengah meter ada, Mas. Astagfirullahaladzim. Cangkul ini dimasukkan ke dalam kemaluannya. Ini rasanya kayak gimana, Mas? Astagfirullahaladzim. Kita tidak boleh menyentuh jasadnya Isabel ya, Mas ya. Biar nanti bisa diotopsi sama pihak yang berwajib ya, Mas ya.
nanti cangkul ini bisa menjadi barang bukti. Dan semoga tadi Isabel juga bilang, tapi saya lupa menyampaikan bahwa pamannya itu melarikan diri teman-teman, membuang jasad Isabel di sini, memakai karung, terus sebenarnya mau dimasukin ke dalam sungai Mas Indra, tapi sungainya kan di ujung sana, yang tadi kita mau ngelewatin itu Mas, masuk ke hutan jati waktu pertama, tapi berat, mungkin keburu-buru juga, terus ditaruh di tempat ini gitu Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, Mas Indra, kita tunda dulu penelusuran di hutan jati tersebut. Mas Indra hubungin bapak yang tadi mengantarkan kita ke tempat ini ya Mas ya, karena hanya itu yang bisa kita hubungin teman-teman, karena ini jauh dari pemukiman warga. Tapi hanya itu yang bisa kita hubungin ya Mas ya, karena cuma orang itu yang tadi nganter kita teman-teman, yang kita punya nomornya. Astagfirullahaladzim. Tuh ada motor tapi Mas, tapi jauh ya teman-teman. Apa kita lambaikan tangan aja Mas untuk minta pertolongan? Gimana? Tuh dengar suara motor teman-teman? Tapi saya dengar ada suara motor nih Mas. Tapi jauh itu. Iya, kita nggak mungkin teriak-teriak terus mereka dengar, itu nggak mungkin. Telepon aja Mas yang tadi Mas, telepon aja. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, sambil menunggu Mas Deva mengabarin orang yang tadi nganter kita ke tempat ini, kita mungkin tutup dulu ya teman-teman ya, karena nih saya sangat udah nggak tahan. Kalau saya muntah di sini saya nggak sopan ya Mas ya. Kalau saya udah ngeluh di sini, saya kasihan sama jasadnya Isabel ya Mas ya. Korinya aja menangis teman-teman, minta dicabutkan gagang cangkul ini gitu. Ini busuk dan hampir sebagian tubuh itu kayak mau ada keluar belatung gitu ya Mas ya. Soalnya putih-putih kurang jelas juga teman-teman. Bau banget teman-teman. Ini saya tutup dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kelanjutannya bisa saya kabari nanti kalau ada waktu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini udah mulai dibelatungin ya Mas ya. Tadi saya melihat kayak ada putih-putih jalan di bagian lutut teman-teman. Astagfirullahaladzim.